Banyak kisah tentang pengalaman seseorang yang tanpa sengaja berjalan melintasi tirai beda alam. Tentu saja ada akibatnya di belakangnya. Seperti yang pernah dialami oleh salah satu teman. Dia pernah menembus batas dimensi. Seram. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman pecinta cerita seram di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Caraman akan membawakan sebuah kisah horor berjudul asli Saranjana dari akun Twitternya @bristory. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena mereka sangat senang saat dibicarakan. Suara itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini terdengar dengungan panjang dengan frekuensi agak tinggi. Aku yang sedang mengendarai motor mendadak pusing dan mual. Fokus jadi bergeser, nggak lagi memperhatikan jalan. Nggak tahan, lalu memperlambat laju motor kemudian berhenti. Setelah sudah benar-benar berhenti, aku langsung melepas helm lalu menarik nafas dalam-dalam. Mencoba mengambil oksigen banyak-banyak. Perlahan, pusing dan rasa mual mulai reda, berangsur menghilang. Tuh kan, suara itu tiba-tiba lenyap ketika aku sudah benar-benar pulih. Nggak kedengaran lagi sama sekali. Celingak-celinguk aku dalam gelap, berharap menemukan objek sumber suara. Selalu saja seperti itu. Bebunyian aneh menghilang ketika aku mulai sadar dan berniat untuk mencari tahu sumbernya. Setelah menghilang, suasana kembali hening. Hanya suara binatang malam yang sesekali terdengar mengisi ruang sepi. Suara apa sih itu? Belakangan semakin sering aku mendengar bunyi aneh. Bunyi yang terdengarnya ketika sedang mengendarai motor di tempat yang nyaris sama, malam hari. Di jalanan yang sangat sepi ini, angin berhembus pelan. Dinginnya menembus jaket tebal yang aku kenakan. Nyaris tengah malam, aku dalam perjalanan menuju rumah setelah selesai kerja. Kenapa paman kok berhenti? Tiba-tiba ada motor yang berhenti persis di sebelahku. Kada apa-apa paman, ulun siup 14 nah tadi. Tapi sekarang sudah tak ada apa-apa, jawabku. Oh, kayak gitu kah? Jangan seorangan di sini, bahaya. Yuk jalan lagi, baik-baik kita. Ada seorang pemotor sepertiku yang berbaik hati menanyakan keadaan ketika melihat aku berhenti di tempat gelap dan sepi ini. Intinya, beliau bertanya kenapa berhenti. Aku jawab karena agak sedikit nggak enak badan sebelumnya. Berikutnya, kami berjalan beriringan, melanjutkan perjalanan menembus gelapnya malam di daerah Magalau, salah satu sudut di Pulau Kalimantan. Tapi tetap saja aku kepikiran tentang peristiwa janggal yang baru saja aku alami. Peristiwa yang belakangan semakin sering terjadi. Aku Alfian, lahir dan besar di tanah Pasundan. Tapi setelah menikah, bersama istri memutuskan untuk merantau mencari nafkah di Kalimantan, bagian selatan tepatnya. Seiring berjalannya waktu, kami akhirnya bisa memiliki rumah. Alur hidup berjalan baik hingga sekarang. Banyak pengalaman berharga yang aku alami setelah kurang lebih sudah 17 tahun menjadi warga Kalimantan. Entah itu yang aku alami sendiri atau bersama keluarga. Semua menjadi bunga pemanis dan pahit getir kehidupan. Di bumi Kalimantan ini juga, kami terus memegang teguh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berusaha untuk terus menghormati budaya, kebiasaan, dan kultur masyarakat setempat. Dari banyak kisah yang pernah aku dan keluarga alami, kali ini aku akan mencoba untuk menceritakan satu pengalaman janggal menjurus seram. Kejadian yang aku alami pada tahun 2007 ketika baru 4 tahun kami merantau. Seperti yang aku bilang tadi, tahun 2007 itu kami baru sekitar 4 tahun hidup di Kalimantan. Tapi kurang lebih sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dari segi bahasa pun sudah mulai lancar menggunakan bahasa setempat, walau masih agak terbata. Waktu itu kami masih tinggal di kontrakan kecil di Batu Licin, kota pesisir di selatan pulau. Di tahun 2007 itu aku masih bekerja di satu perusahaan kelapa sawit di Banian. Keadaanlah yang mengharuskan untukku sering kali pulang pergi dari rumah ke tempat kerja. Padahal jarak yang harus ditempuh cukup jauh. Menggunakan motor bisa memakan waktu 3-4 jam. Waktu itu anakku masih kecil. Nggak tega kalau sering meninggalkannya hanya berdua dengan ibunya sendirian. Jadi ya begitu. Nyaris setiap hari aku pulang pergi Batu Licin Banian menggunakan motor. Nah,
Jalur yang harus ditempuh setiap hari sungguh sangat menantang. Saat itu, nyaris sepanjang perjalanan masih sangat sepi. Di banyak bagiannya malah sama sekali nggak ada rumah atau pemukiman penduduk. Hanya hutan belantara yang menjadi santapan sejauh mata memandang. Kontur jalannya juga cukup seru, nggak terlalu lebar. Banyak tanjakan serta turunan, kadang berkelok kanan kiri tanpa putus. Ya itu tadi, jalurnya memang sangat menantang. Fisik maupun mental, nyali serta keberanian. Tapi ya karena niat waktu itu memang untuk mencari nafkah dan menjaga keluarga kecilku sebaik-baiknya. Jadi rintangan apapun harus dihadapi dan lalui. Syukurlah sampai detik ini aku masih bisa melanjutkan hidup. Balik lagi ke pembicaraan mengenai jalur yang harus kulalui ketika pulang pergi kerja di tahun 2007. Entah sudah berapa kali aku mengalami kejadian-kejadian janggal dan menyeramkan ketika harus melintasi jalur Banian Batu Licin. Tapi ada satu peristiwa yang amat sangat susah untuk diterima akal, tapi nyata, karena aku yang mengalaminya sendiri. Untuk pulang pergi kerja, seperti yang sudah aku bilang tadi, aku memakan waktu 3-4 jam menggunakan motor. Dalam rentang perjalanan yang cukup jauh itu, aku harus melewati satu daerah yang merupakan area Gunung Kapur, Magalau namanya. Daerah Magalau ini tempat yang sangat indah. Walaupun terkenal dengan gunung dan perbukitan kapurnya, tapi tetap banyak pemandangan hijau yang akan kita temui kalau melewati jalan yang membelah di tengahnya. Jalan yang banyak berkelok, tikungan, tanjakan dan turunan, jembatan kecil dan besar, pokoknya sangat menantang. Ada cerita yang beredar juga kalau katanya daerah Magalau ini pada zaman dahulu kala merupakan wilayah laut. Makanya di beberapa perbukitannya berbentuk seperti batu karang menjulang yang sering dihantam ombak. Begitulah cerita yang banyak beredar. Peristiwa aneh dan janggal yang akan aku ceritakan kali ini terjadinya di Magalau. Ketika kurang lebih sudah 4 tahun melintas jalur Banian Batu Licin, termasuk melalui Magalau. Aku sudah semakin berani untuk pulang ke rumah ketika sudah gelap, sudah malam. Walau seringkali bisa konvoi bersama teman kerja yang kebetulan pulang ke arah yang sama. Tapi beberapa kali aku harus jalan sendirian. Awalnya nggak pernah merasakan atau mengalami hal aneh. Tapi ketika sudah mulai memasuki tahun keempat, aku mulai merasakan kejanggalan, keanehan atau apalah namanya. Paling sering aku melintas jalur Banian Batu Licin, khususnya Magalau. Antara jam 7 sampai jam 10 malam, tapi kadang beberapa kali harus pulang malam hingga di atas jam 10. Dan semua kejanggalan itu hampir selalu aku rasakan pada malam hari. Peristiwa yang aku ceritakan di awal tadi merupakan kejadian entah yang sudah keberapa kalinya. Pertama kali sadar ada yang aneh ketika dalam perjalanan. Aku seperti mendengar ada keramaian, ada suara banyak orang sedang beraktivitas. Nyaris seperti di pasar atau perkantoran. Pokoknya ramai, tapi nggak kelihatan ada apa-apa di sekitar. Hanya kosong. Hal itu berlangsung sebentar, mungkin hanya sekitar 15-20 detik. Setelah itu menghilang, sepi lagi seperti semula. Mengalami hal itu tentu saja aku jadi bertanya-tanya, suara rame apa barusan? Tapi kebingungan hanya sebentar, ketika kemudian aku melanjutkan perjalanan pulang, lalu berangsur melupakan. Berikutnya, suara-suara keramaian itu beberapa kali muncul lagi dengan jeda 1 atau 2 minggu. Karena semakin penasaran, beberapa kali pula aku sampai berhenti lalu turun dari motor untuk mencari sumbernya. Sudah bisa ditebak, aku nggak menemukan jawaban. Aku sedang melintas di tengah hutan, sama sekali nggak ada keramaian. Pernah juga masih di tengah malam dan melintas di jalan Magalau sendiri. Tiba-tiba motorku seperti disalip oleh kendaraan yang melintas kencang. Tapi sama sekali aku nggak melihat ada kendaraan yang lewat. Hanya suaranya saja yang terdengar. Hanya anginnya saja yang terasa. Wush, jalanan tetap kosong. Aku seperti didahului oleh kendaraan berbentuk mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi. Tapi nggak ada bentuk dan wujudnya. Peristiwa seperti itu terjadi 2 atau 3 kali. Dari sekian banyak peristiwa janggal, nyaris semuanya nggak terlalu mengganggu. Hanya menimbulkan rasa penasaran dan sedikit rasa takut. Tapi nggak semuanya seperti itu. Ada yang sangat mengganggu dalam berkendara, yaitu beberapa kali terdengar suara dengungan. Dengungan yang kalau muncul nyaris selalu berbeda frekuensi, kadang rendah, kadang tinggi. Mengganggunya gimana? Terkadang, kalau muncul dengan frekuensi tinggi,
Aku jadi merasa sakit di kepala lalu berangsur mual, seperti mau pingsan rasanya. Kalau sudah seperti itu, aku langsung menghentikan motor, menepi sebentar dan mengatur nafas. Biasanya, setelah itu suara dengungan berangsur menghilang. Yang pasti, semua kejanggalan-kejanggalan itu terjadinya selalu di daerah sekitar Magalau. Sampai akhirnya, ada satu peristiwa yang benar-benar menguji ketahanan mental serta fisik yang aku punya. Peristiwa yang sepertinya merupakan puncak dari banyak kejadian janggal yang aku alami. Menjelang akhir tahun, biasanya adalah waktu di mana kepadatan pekerjaan semakin meninggi. Oleh karena itulah, aku jadi seringkali pulang malam di saat-saat seperti ini. Masih lekat dalam ingatan, waktu itu hari Senin di bulan November 2007. Jam 10 malam, aku masih di kantor. Sebenarnya, perusahaan menyediakan tempat layak apabila ada karyawan yang bekerja sampai larut malam dan harus bermalam di kantor karena berbagai hal. Tapi hari itu aku harus pulang karena sebelumnya istri memberitahu kalau anak kami mengalami demam tinggi. Aku jadi kepikiran. Iya, aku benar-benar harus pulang saat itu juga. Singkatnya, setelah sudah siap semua, sekitar jam 10:30 aku mulai perjalanan. Motor kesayangan yang selalu setia menemani kembali harus menjalankan tugasnya mengantarku pulang, menembus jalanan di tengah belantara Kalimantan. Malam itu aku berkendara sendirian. Tentu saja, di sepanjang jalan, aku sama sekali nggak melihat atau berpapasan dengan kendaraan lain. Jalanan sepi dan kosong, berpagar pepohonan dan tumbuhan rapat berbaris rapih pada sisinya. Ditambah keadaannya yang sangat gelap. Satu-satunya penerangan hanya bersumber dari lampu motorku saja, nggak ada yang lain. Biasanya, bulan dan langit bisa memberikan serpihan cahaya. Suasana jadi nggak terlalu kelam, tapi kali ini berbeda. Angkasa kelihatan kusam, awan tebal menggantung, nggak ada sinar bulan. Jadinya, malam semakin kelam, agak mencekam. Jaket kulit sedikit bisa menahan terpaan angin, tapi tetap dinginnya masih terasa menembus sampai ke rongga dada. Laju motor kupacu sedikit lebih cepat dari biasanya. Ingin cepat sampai di rumah untuk dapat melihat keadaan si kecil yang sedang sakit. Kurasa lebih sudah 4 tahun lamanya aku melewati jalanan yang sama, jalur yang sama. Karena itulah, hampir setiap kelokannya aku sudah sangat hafal. Karena sudah sangat hafal dan ditambah kondisi jalan yang kosong melompong. Dengan kecepatan di atas rata-rata, kurang dari 1 jam aku sudah memasuki wilayah Magalau. Seperti yang sudah aku ceritakan di awal, jalan di Magalau memiliki kontur yang menantang. Banyak tanjakan, kelokan, serta tikungan tajam. Makanya, di sini aku sedikit mengurangi kecepatan, lebih fokus dan konsentrasi. Karena gelap, aku jadi susah melihat jam tangan. Jadinya hanya bisa mengira-ngira saja sudah pukul berapa saat itu. Tebakanku kira-kira sudah jam setengah 12 malam. Motor terus kupacu. Sudah belasan tikungan terlewati, tanjakan turunan terlalui. Yang ada di pikiran hanya ingin cepat sampai rumah. Beberapa menit berikutnya ada sesuatu yang terjadi. Ada keanehan yang akhirnya membuat kembali harus menurunkan kecepatan. Keanehan yang sebelumnya sudah pernah aku alami. Tepat ketika baru saja melewati satu tikungan yang tajam. Yang sejak tadi hanya suara mesin motorku saja yang kedengaran. Tiba-tiba aku mendengar ada suara lain. Samar tapi ada. Terdengar dari ada keriuhan. Seperti suara banyak orang sedang berada di satu tempat. Ada yang bersahutan, berbincang, tertawa. Ada yang sedang saling memanggil. Pokoknya, suara banyak orang sedang beraktivitas, berinteraksi, ramai. Mendengar itu, sontak aku langsung memperlambat laju motor. Lalu memperhatikan sekeliling, melihat ke kiri dan kanan. Coba mencari sumber suara. Tapi aku nggak menemukan apa-apa, hanya sepi dan gelap layaknya belantara di tengah malam. Lalu suara itu dari mana munculnya? Entah, yang pasti detik berikutnya aku mulai merinding. Perasaan mengatakan kalau kali ini kejanggalan sudah menurut seram. Coba mengabaikan, aku kembali tancap gas, tapi suara itu tetap ada. Keramaian tetap terdengar, kadang samar, kadang sangat jelas. Sampai entah berapa menit kemudian, suara itu berangsur menghilang. Aku kembali mempercepat laju motor. Tapi ketenangan hanya sebentar. Berikutnya ada kejadian yang berbeda lagi. Tidak mendadak, tapi perlahan.
Aku kemudian mendengar suara yang laki-laki sebelumnya sudah pernah terdengar. Ada dengungan. Aku bingung cara menggambarkan bunyi ini. Intinya terdengar seperti suara lebah tapi dengan volume tinggi. Kira-kira seperti itu. Dengungan ini belum mengganggu kalau masih samar, tapi akan mengganggu kalau sudah sangat jelas dan dengan frekuensi yang tinggi. Buat aku, lama-kelamaan mendengar dengungan ini di kepala menjadi pusing. Kemudian perut berangsur mual, ingin muntah dan berkeringat dingin. Entah kenapa bisa begitu. Sama yang aku rasakan saat itu juga begitu. Lama-kelamaan dengungan jadi semakin jelas dan frekuensinya meninggi. Perlahan aku merasakan pusing, mual, tapi masih terus memaksa untuk melanjutkan perjalanan. Tapi akhirnya aku menyerah ketika mulai turun keringat dingin. Aku tepikan motor, berhenti di sisi jalan, membuka helm, lalu menarik napas panjang. Mencoba menyerap oksigen banyak-banyak. Setelah itu, perlahan aku mulai pulih. Pusing, mual, dan keringat dingin berangsur hilang. Saat itulah aku sadar kalau ternyata suara dengungan juga hilang. Keadaan kembali sepi, senyap layaknya hutan belantara. Ketika kondisi badan sudah agak bugar, aku memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan. Namun, ketika hendak memakai helm, tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara kendaraan yang melintas. Sangat jelas, aku mendengar suara mesin mobil sedang melintas cepat. Anginnya sampai terasa menggoyang motor dan badanku. Wush! Yang melintas bukan hanya satu kendaraan, tapi ada 3. Aku menghitungnya, aku yakin itu. Tapi ada yang menyeramkan. Ternyata aku hanya mendengar suaranya saja, hanya merasakan anginnya saja. Sama sekali aku gak melihat wujud dari bentuk kendaraan itu. Jalanan tetap kosong, tetap sepi, tetap gelap. Ya Tuhan, apa yang baru saja melintas? Aku bertanya dalam hati. Masih kebingungan, aku langsung memakai helm lalu tancap gas. Suasana semakin mencekam, semakin gak jelas. Seharusnya aku sudah menemui 1 atau 2 rumah penduduk. Perhitunganku harusnya sudah melewati daerah Magalau, tapi ini enggak. Jalan yang aku tempuh masih di tengah-tengah hutan, masih sepi dan gelap. Sama sekali enggak kelihatan bangunan atau rumah penduduk. Enggak ada pilihan lain selain terus maju mengikuti jalan, berharap enggak tersesat. Aneh, karena seharusnya aku sudah hafal dengan wilayah ini, tapi sekarang seperti sedang melintasi jalanan yang belum pernah aku lewati. Sama sekali asing. Di manakah ini? Apa aku tersesat? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul. Belasan detik berikutnya, bait-bait doa mulai mengalir dalam hati ketika menyaksikan kabut tipis mulai turun menghalangi pandangan. Lampu motor yang tadinya jauh memberikan luas penerangan tapi tiba-tiba jadi terhalang. Laju motor semakin lambat seiring dengan semakin tebalnya kabut, menyebabkan jarak pandang semakin pendek. Tapi terus saja aku ikuti jalan, perlahan tapi terus bergerak maju. Di titik ini, aku merasa benar-benar sendirian, dalam cekam di satu sisi Borneo. Kabut semakin tebal dan semakin tebal, hingga akhirnya aku hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Motor melaju sangat pelan, entah sudah berapa menit kemudian, ketika akhirnya aku harus berhenti. Ternyata di depanku persis, jalan gak lagi hanya lurus satu jalur. Jalan jadi terbelah 2, menikung ke kanan dan kiri. Aku menemui persimpangan. Persimpangan yang aku merasa kalau sebelumnya gak pernah ada. Harus berpikir cepat jalan mana yang harus kupilih, ke kanan atau kiri. Kembali ke tempat kerjaku bukan merupakan opsi. Perhitunganku, aku harus mengambil jalan ke kiri, karena kalau ke kanan akan terus masuk ke hutan. Sementara ke kiri seharusnya menuju kota batu licin di pesisir pulau. Harusnya seperti itu. Ya sudah, perlahan aku kembali berjalan walau masih banyak keraguan mengikuti jalan berbelok ke kiri. Belum ada perubahan. Kabut masih menghalangi pandangan. Jarak pandang masih terbatas. Tapi nggak lama, sekitar 2 atau 3 menit kemudian kabut perlahan menghilang. Iya, kabut perlahan menghilang sampai akhirnya lenyap sama sekali. Kemudian, kecemasanku berangsur luntur ketika melihat langit tiba-tiba menjadi cerah. Ribuan bintang terlihat cahayanya. Melihat itu, aku jadi semakin percaya diri untuk kembali mempercepat laju motor. Tapi ternyata belum bisa seperti itu. Kenapa? Karena ternyata aku masih belum juga mengenali wilayah ini. Masih merasa asing. Aku yakin belum pernah melintas di sini sebelumnya. Ini di mana sih?
Semakin bingung lagi ketika satu persatu aku melihat ada bangunan besar di kanan kiri jalan. Bangunan besar itu sepertinya rumah. Setidaknya itu yang ada di pikiranku. Jalanan juga terus-terusan menanjak, seperti sedang menuju ke ketinggian. Aku terus mengikuti jalan, sementara bangunan rumah di sisi kanan kiri jalan semakin lama semakin banyak. Tapi mungkin karena sudah tengah malam, aku belum juga melihat ada orang lalu lalang, tetap sepi dan kosong. Yang aneh lagi, jalan yang sedang aku lintasi ini lama-kelamaan semakin lebar dan bagus, nggak sempit seperti sebelumnya. Ini di mana sih? Tapi sekitar 5 menit kemudian, aku sampai di tempat di mana aku bisa membenarkan dugaanku sebelumnya. Jalan yang sejak tadi menanjak akhirnya sampai puncak ketinggian. Aku tiba di tempat yang letaknya di atas. Dari sini, aku dapat melihat pemandangan kota yang ada di bawah. Saat itulah aku memutuskan untuk menepi, berhenti sejenak. Dari situ, aku melihat banyak pemandangan yang membuat aku jadi sangat kebingungan. Pertama, jalan yang ada di hadapan menjadi 2 jalur. Masing-masing lajur sangat lebar dan dipisahkan oleh separator yang bentuknya seperti taman kecil yang indah. Lampu jalan berbaris menerangi, cahayanya terang temaram, sangat indah dipandang mata. Kedua, rumah-rumah yang ada di pinggir jalan ukurannya besar-besar dan megah. Rumah mewah. Aku yakin itu rumah, bukan bangunan lain, karena bentuknya memang rumah. Sama sekali aku belum pernah melihat rumah sebesar dan semegah ini sebelumnya. Dimanapun itu juga, belum pernah. Ketiga, ini yang paling membingungkan. Di kejauhan aku sudah bisa melihat kelautan, tapi nggak jauh di seberang laut ada pulau kecil yang isinya kerlap-kerlip cahaya kota besar. Iya, cahaya lampu kota besar. Kenapa aku bilang kota besar? Karena banyak terlihat gedung-gedung menjulang tinggi. Selain gedung tinggi juga ada bangunan besar lainnya yang juga memancarkan cahaya. Intinya, aku melihat gemerlap kota besar modern dan megah di pulau seberang laut. Kota yang sama sekali aku belum pernah temui sebelumnya. Aku juga melihat beberapa kapal besar sedang melintas di selat yang menghubungkan pulau Kalimantan yang tengah aku bijak ini dengan pulau kecil gemerlap. Kelihatan ada kota modern di dalamnya. Dalam kebingungan, aku masih bisa sedikit mengambil kesimpulan. Seharusnya, kalau terus ikuti jalan ini, nanti di bawah akan sampai di Batu Licin. Begitu pikirku dalam hati. Tapi ada yang mengganjal. Masih banyak keraguan. Masih belum berani untuk meneruskan perjalanan. Sepinya malam seketika pecah ketika sekonyong-konyong melintas 2 kendaraan mewah melaju dengan kecepatan sedang. Karena nggak melintas dengan cepat, aku jadi bisa melihat bentuk 2 mobil itu dengan jelas. Mobil mewah. Aku tahu kalau harganya mahal. Kok bisa ada di sini? Paman mau kemana? Aku kaget. Tiba-tiba sudah ada 2 orang yang berdiri di sebelahku. 2 orang pemuda tampan yang menyapaku ramah menggunakan bahasa Banjar. Lalu aku menjawab dengan beberapa pertanyaan. Saya mau ke Batu Licin. Apakah jalan ini menuju Batu Licin? Itu Batu Licin kan? Aku bilang begitu sambil menunjuk ke bawah. Bukan, itu bukan Batu Licin, jawab mereka. Lalu itu di bawah itu kota apa ya? Tanyaku lagi. Kalau paman tersesat, lebih baik kembali, jangan diteruskan. Nanti paman malah nggak akan bisa pulang. Begitu mereka bilang sambil tersenyum. Kemudian mereka lanjut melangkah meninggalkanku yang semakin kebingungan. Nggak bisa pulang, kok jadi serem? Itu kota apa sih yang ada di pulau itu? Kota besar megah dan modern. Ini di mana sih? Mulai panik, nyaris menangis. Tapi akhirnya akal sehatku jalan. Memutuskan untuk mengikuti anjuran 2 pemuda misterius tadi. Balik arah, kembali ke arah aku datang sebelumnya. Motor kupacu dengan cepat, coba menjauh dari kota aneh ini. Melintas di jalan sebelumnya yang semakin lama semakin menyempit. Beberapa menit kemudian perlahan turun kabut tipis. Nyaris bersamaan dengan turunnya kabut, perlahan aku mendengar suara dengungan yang mengganggu itu lagi. Semakin lama semakin frekuensinya semakin tinggi. Seperti sebelumnya, lama-kelamaan kepalaku menjadi pusing. Perutku mual karena mendengar dengungan itu. Puncaknya, keringat dingin mulai bercucuran. Gak tahan lagi, aku menepi, berhenti di sisi jalan. Tapi ada yang berbeda dengan sebelumnya. Dengungan semakin jelas terdengar, memekakkan telinga. Kepalaku tambah sakit. Mual semakin menjadi-jadi, badanku lemas. Keringat dingin bercucuran. Setelah itu,
Aku nggak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku tersadar di rumah salah satu penduduk. Ternyata, sebelumnya aku ditemukan warga sedang tergeletak pingsan di pinggir jalan. Lokasinya sekitar 1 jam dari Batu Licin. Gak lama-lama, berbincang dengan penduduk yang baik hati itu, aku langsung pamit pulang, ingin melihat keadaan anak dan istriku. Peristiwa apakah yang aku alami semalam itu? Kota megah apa yang aku lihat di kejauhan? Aku tersesat ke tempat apa? Pertanyaan-pertanyaan sampai detik ini belum juga terjawab. Yang pasti, malam itu aku melihat ada kota modern dan megah berdiri di pulau kecil yang gak jauh berseberangan dengan Batu Licin. Padahal, sebelum dan sesudahnya, aku gak pernah melihat itu semua. Gak pernah ada sampai sekarang. Ya, itulah tadi sebuah pengalaman horor Alfian ketika perjalanan pulang dari kantor tengah malam, tersesat di sebuah kota modern yang kemungkinan besar itu adalah Saranjana. Lalu, apa sih Saranjana itu? Maksudnya, itu kota apa? Dengan peradaban modern, gedung tinggi, mobil mewah, apakah itu kota jin? Ataukah itu kota alien? Mengingat, di film fiksi ilmiah, alien digambarkan dengan teknologinya yang jauh lebih modern daripada manusia. Banyak pertanyaan yang memang sulit untuk dijawab. Baiklah, dari cerita ini semoga kita dapat mengambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Dan mohon maaf apabila Kang Charman ada salah kata atau ucapan pada saat membawakan cerita ini. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.